warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anakku sekalian yang kusayangi dan kubanggakan, hari ini kita jumpa lagi walaupun melalui media ini. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat dan sehat selalu dalam mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai himpunan. Tetapi sebelum belajar, anak-anakku saya minta berdoa dalam hati, semoga apa yang kita dapatkan sebentar bermanfaat dan diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Materi hari ini adalah mengenai himpunan atau kumpulan. Tetapi sebelum kita belajar mengenai himpunan, nanti ada anak-anakku harus tahu, atau setelah pembelajaran ini anak-anakku mesti tahu itu apa itu himpunan dan bagaimana cara menyatakan himpunan itu. Baiklah, kita masuk materinya, yaitu himpunan. Jadi kita harus tahu apa itu himpunan. Jadi himpunannya, materinya himpunan. Himpunan adalah kumpulan. Kumpulan yang bagaimana? Kumpulan yang anggotanya jelas. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda yang anggotanya tidak jelas. Adakah himpunan yang tidak jelas? Himpunan itu nanti anggotanya jelas baru bisa dikatakan himpunan. Tetapi kalau ada suatu kumpulan yang mana anggotanya tidak jelas, maka dia bukan himpunan. Kemudian himpunan itu selalu ditandai dengan kurung kurawal. Jadi selalu tandanya kurung kurawal ya seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini, misalnya A, berarti himpunan A itu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Disinilah ditulis anggotanya. Kemudian saya jelaskan kembali bahwa himpunan adalah kumpulan benda yang anggotanya jelas. Contohnya, misalnya siswa kelas 7 yang berkacamata, itu jelas anggotanya, berarti dia termasuk himpunan. Kemudian misalnya kalau saya katakan himpunan siswa kelas 7 yang pintar, di sini kita tidak bisa ukur bahwa apakah kalau saya menilai kalian pintar tetapi orang lain belum tentu menilai kalian pintar. Jadi ini tidak bisa kita katakan himpunan karena anggotanya tidak jelas. Beda tadi himpunan siswa kelas 7 yang berkacamata. Jadi semua kelas 7 yang berkacamata itu termasuk himpunan. Contoh yang lain, misalnya himpunan manusia yang hidup di bulan. Adakah pernah manusia yang hidup di bulan? Jelas tidak ada ya. Jadi kalau di sini sudah jelas yang mana itu himpunan, jadi himpunan itu anggotanya jelas. Kalau tidak jelas, maka dia bukan himpunan. Ciri khas daripada yang bukan himpunan itu selalu menggunakan kata sifat. Misalnya tinggi, cantik, harum. Itu semua termasuk bukan himpunan. Tetapi kalau anggotanya jelas, maka dia termasuk himpunan. Jadi contohnya gini ya. Saya cari. Ada juga bisa kamu lihat di halaman 113. Ada di situ mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ada di situ halaman 114. Jadi kita lihat selain itu ada juga materinya di situ ya. Jadi misalnya di sini himpunan. Kemudian himpunan ini misalnya gini ya. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan himpunan karena jelas anggotanya. Tetapi kalau ada satu himpunan tidak jelas anggotanya, ada satu kumpulan tidak jelas anggotanya, maka dia bukan himpunan. Jadi itu salah satu maksudnya ini, kalau ini kita katakan 1, 2, 3, 4, ini kan jelas anggotanya. Tetapi kalau saya katakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 1, adakah bilangan asli yang kurang dari 1? Jelas tidak ada ya nak, karena kita ketahui bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi kalau kurang dari 1 berarti dia bukan bilangan asli. Maka jelas di situ bukan himpunan. Jadi saya ulang kembali nak, selain yang saya jelaskan di sini, kita bisa lihat contoh himpunan yang ada di halaman 113 dan 114. Itu jelas himpunan dan bukan himpunan. Sebentar juga ada materi yang bisa kita lihat nanti, yang saya akan bagikan setelah pembelajaran ini.
Setelah kita nonton video sebentar, kita bisa lihat materinya. Di situ sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan himpunan ialah, kemudian ada juga materi yang lain. Selain himpunan yang harus kita tahu, kita yang awal pertemuan tadi kita sudah jelaskan bahwa setelah pembelajaran ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama pengertian himpunan. Tadi saya sudah jelaskan pengertian himpunan. Yang kedua menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Jadi pertama himpunan tadi, yang kedua menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan ada 3 cara yang harus kita ketahui. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Mendaftar anggotanya. Tadi seperti ini dinyatakan himpunan dalam bentuk mendaftar anggotanya karena semua anggotanya dituliskan. Misalnya himpunan A itu adalah 5 bilangan asli yang pertama. Jadi kalau kita tulis dalam mendaftar anggotanya yaitu 5 bilangan asli yang pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini dengan mendaftar anggotanya. Kalau yang kedua dengan kata-kata, maksudnya kita membuat himpunan dalam bentuk kata-kata. Misalnya himpunan A, tadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ini kan dalam bentuk mendaftarkan anggotanya. Kalau dengan kata-kata, himpunan A bilangan 5 bilangan asli yang pertama. Ini dengan kata-kata. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunannya berarti himpunan A, kalau notasinya ini kita misalkan A di mana A kurang atau sama dengan 6, A anggota bilangan asli. Jadi ini notasinya. Jadi ini kalau kita baca himpunan A adalah di mana A kurang dari sama dengan 6. Kenapa ada tanda sama dengan? Berarti bukan 6 ya, 5. Karena 5 bilangan asli. Selanjutnya A di mana A kurang dari atau sama dengan A anggota bilangan asli. Inilah model notasinya. Jadi ada 3 cara yang harus kita ketahui bagaimana cara menyatakan himpunan. Jadi pertama mendaftar anggotanya, yang kedua dengan kata-kata, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Mudah-mudahan anak-anakku sudah paham semua apa yang saya jelaskan. Yang pertama tadi adalah pengertian himpunan, bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda yang jelas anggotanya. Gitu. Kemudian yang kedua menyatakan himpunan itu ada 3 cara, yaitu dengan mendaftar anggotanya, dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sebentar bisa menyelesaikan tugas yang saya bagikan bersama dengan materi, karena di situ sudah jelas bahwa materinya ada di halaman 113 sampai 121. Jadi selain materi yang saya bagikan bisa kita belajar nanti, buka materi buku di halaman 113 sampai 121. Kalau ada yang kita tidak pahami, kita bertanya di grup, kalau nanti saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sebentar bisa paham apa yang saya sudah sampaikan dan tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran ini. Jangan kita selalu banyak keluar karena banyak sekali itu corona di luar. Jadi hati-hati kita ya, kerjakan saja tugas tak kalau ada tugas tak. Kemudian isi daftar hadir sesuai dengan namanya ya. Jadi saya minta anak-anakku sebentar setelah mengerjakan materi ini, menulis materinya di buku catatan, mengerjakan tugasnya, kemudian foto tugasnya kirim ke WA saya. Jangan di WA grup ya. Nah, anak-anakku mudah-mudahan sudah paham apa yang saya jelaskan. Sekira itulah penyampaian hari ini, pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anakku tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.